Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan power mixer mereknya Crimson, modelnya CR122D. Kerusakan power mixer ini adalah tidak ada keluar suara di output speakernya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses mengerjakan servisan untuk power mixer Crimson, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Ya, ini teman-teman untuk komponen mesin yang digunakan di power mixer Crimson. Ini menggunakan mesin drivernya seperti ini. Bagian trafonya ini menggunakan trafo toroid. Bagian power supply-nya satu dioda kotak dan dua kapasitor elko. Nilai kapasitasnya 6800 mikrofarad 80 volt. Mengenai kerusakan power mixer Crimson ini dengan tidak ada suara, ini setelah dianalisa dan dicek, kerusakan ada di bagian mesin drivernya. Nah teman-teman, untuk bagian komponen yang digunakan di power mixer ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya belajar merakit power mixer ya, atau power audio. Ini contohnya seperti ini. Untuk persiapan merakit power, teman-teman bisa persiapkan dulu berapa ampere yang mau digunakan untuk trafonya dan berapa nilai voltase output sekundernya yang mau digunakan. Diodanya menggunakan satu dioda kotak, disesuaikan dengan ampere trafonya, bisa lebih besar, dan menggunakan kapasitor elko-nya. Ini menggunakan nilai kapasitasnya 6800 mikrofarad 80 volt. Ini ada dua piece ya, atau dua biji ya. Bagian mesin drivernya untuk power ini lumayan bagus ya, cukup bagus. Di transistor penguat awalnya lumayan banyak ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 untuk transistornya. Dan bagian transistor drivernya ada dua, transistor bagian fast dan transistor pengendali untuk tegangan basis ya, atau bias ya. Untuk transistor finalnya ini menggunakan dua set Toshiba 2SA 1943 dan 2SC 5200. Ini dua set untuk per channelnya. Jadi untuk dua channel ini menggunakan 8 transistor Toshiba. Dengan menggunakan kapasitor elko cukup 2 piece, nilainya 6800 mikrofarad 80 volt. Ini suara yang dihasilkan di output speaker ini cukup lumayan ya, cukup mantap dan bertenaga. Untuk daun speakernya atau membran speakernya cukup stabil ya untuk getarannya. Nah ini teman-teman ya, untuk komponen yang digunakan bagian powernya. Ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya belajar merakit audio ya, contohnya untuk power mixer. Jadi persiapan yang pertama adalah menentukan berapa ampere yang mau digunakan, berapa voltasenya. Nilai kapasitornya juga cukup satu ya, cukup dua piece ya teman-teman ya. Dan transistor finalnya juga cukup dua piece, dua set ya, maaf teman-teman, dua set. Dan output speaker ini atau tenaga untuk watt power ini bisa untuk beban speaker 12 in untuk per channelnya ini, 2 speaker 12 in atau 2 speaker 15 in. Jadi totalnya untuk power mixer ini bisa menggunakan speaker 12 in 4 biji atau speaker 15 in 4 biji. Lanjut ya teman-teman ya, untuk mulai servis bagian mesin driver ini. Jadi yang perlu diperhatikan nanti adalah cara pengukuran pasif dan cara pengukuran aktif untuk servis mesin driver power. Untuk pengukuran pasif nanti bisa dilakukan satu persatu, telaten dan teliti untuk pengukuran resistor, kapasitor, dioda, trim pot, dan transistor finalnya.
Jadi nanti diukur secara pasif. Kalau sudah ketahuan maka diganti yang baru dan dicek teliti lagi satu persatu pengukuran secara pasif. Setelah selesai untuk pengukuran secara pasif, selanjutnya adalah pengukuran secara aktif ya untuk mesin driver ini. Pengukuran secara aktif ada 4. Yang pertama pengukuran PCC input, yang kedua pengukuran PCC output, yang ketiga pengukuran bias, dan yang keempat pengukuran DCO. Nah teman-teman perlu juga diperhatikan sebelum pemasangan transistor finalnya ini, sebaiknya untuk mesin drivernya itu sudah normal ya, sudah aktif, sudah normal, yaitu tegangan bias dan tegangan DCO. Tentunya juga tegangan PCC outputnya juga sudah normal. Untuk di bagian mesin driver ini ada 2 trim pot. Trim pot yang pertama ini adalah mengukur DC offset ya, yaitu mengukur atau men-setting tegangan DCO atau tegangan PCC output. Yaitu PCC outputnya harus benar-benar setengah dari tegangan setengahnya dari tegangan PCC input. Yang kedua untuk trim pot ini adalah untuk setting tegangan bias ya. Tegangan biasnya ini nanti bisa disetting mulai dari 0,1 volt sampai 0,6 volt, tapi bisa disetting di tegangan 0,35 volt ya di bagian transistor basisnya. Transistor finalnya itu bagian basisnya. Nah teman-teman ya, yang perlu diperhatikan cara untuk servis mesin driver atau cara merakit power driver ini, teman-teman mesti gunakan 2 cara ya, pengukuran secara pasif dan cara pengukuran aktif. Langsung aja untuk pengecekan secara pasif ya teman-teman. Untuk mulai pengukuran secara pasif untuk pengukuran transistor ini, bisa pengukuran langsung di mesin PCB nya atau nanti bisa dicopot satu persatu, dilepas satu persatu untuk transistor finalnya, supaya lebih jelas apakah transistor finalnya itu benar-benar rusak atau tidak ya. Kita ukur aja ini langsung di mesin PCB nya untuk pengukuran transistor finalnya. Untuk transistor final ini terukur nilainya 6 ohm ya, 6 ohm, ini lebih sedikit. Kolektor emitor, basis kolektor, basis emitor ini terukur. Balik untuk thrusternya, untuk probe hitam. Nah ini sudah ketahui maksudnya untuk transistor finalnya rusak. Sama ya untuk transistornya, basis kolektor, basis emitor. Di bagian channel ini atau di bagian mesin ini transistor finalnya terukur rusak ya. Coba untuk bagian driver sebelah sini untuk basis kolektornya. Nah ini teman-teman, untuk basis kolektornya nilainya berbeda, ini lebih tinggi. Basis kolektor, basis emitor nilainya sekitar 530 ohm. Basis kolektornya 528 ohm. Kita balik untuk probe warna merahnya. Aman ya, tidak ada nilai ohm, tidak ada nilai resistansinya. Lanjut untuk tier yang selanjutnya. Nah ini teman-teman ya, basis kolektor, basis emitor. Kita balik untuk probe warna merahnya. Tuh, basis emitor, basis kolektor. Untuk nilai resistansinya itu berbeda ya, berbeda dengan transistor final yang sebelah sini. Artinya untuk transistor final mesin driver sebelah sini itu ada kerusakan. Nanti diukur lagi ya lebih lanjut untuk pengukuran drivernya, transistor bagian mesin drivernya.
Setelah sudah ketahui transistor finalnya, selanjutnya kita lepas atau copot. Nah, ini teman-teman, transistor finalnya sudah dilepas dan kita ukur lagi untuk pengukuran secara pasif. Untuk jalur basis kolektor, basis emitor ya, tadi terukur basis kolektornya terukur 7 ohm. Kita ukur lagi. Sekarang nilai resistasinya itu lebih tinggi ya, berbeda dengan tadi yang masih ada transistor finalnya. Lanjut untuk mengganti transistor finalnya nanti yang baru, menggunakan transistor Toshiba juga sama, 2 set. Jadi nanti sebelum pemasangan transistor finalnya, ini sebaiknya mesin driver ini dites secara pengukuran aktif ya, apakah tegangan biasnya itu sudah sama atau kurang lebih sama, dan tegangan DCO nya juga sudah sempurna ya, supaya nanti jelas apakah penyebab kerusakan dari transistor finalnya. Jadi kerusakan di mesin driver ini adalah mati sebelah untuk bagian mesin driver sebelah sini. Untuk menganalisanya, apakah kerusakan di transistor final ini yang menyebabkan, apakah karena tegangan biasnya itu tidak stabil atau tidak sama kurang lebihnya antara tegangan bias plus dan tegangan bias min, atau memang penggunaan output speakernya itu tidak sama ya untuk beban speakernya antara kanan dan kiri, atau channel A atau channel B, atau driver sebelah sini atau driver sebelah sini. Ini yang bisa menyebabkan transistor finalnya itu jebol ya, atau rusak. Lanjut untuk pengukuran secara aktif ya, sebelum transistor finalnya nanti dipasang, ini sebaiknya mesin drivernya itu sudah normal ya, dari pengukuran PSC input, PSC output, P bias, dan DCO. Yang pertama adalah pengukuran di bagian PSC input. Gunakan tester di skala DC, bisa untuk skalanya otomatis atau disesuaikan dengan voltasenya. Untuk PSC inputnya kita ukur tegangan dari ground ke tegangan plus atau tegangan min. Ini terukur 55 volt ya untuk tegangan minnya, dan tegangan plusnya, karena ini tegangannya simetris. Untuk tegangan plusnya juga sama, 55 volt ya. Artinya untuk tegangan PSC inputnya antara plus ke ground 55 volt, min ke ground adalah 55 volt. Tegangan PSC inputnya sudah normal ya, sama ya. Lanjut untuk pengukuran PSC output. Rumus dari pengukuran PSC output adalah setengahnya dari tegangan PSC input ya. Apabila tegangan PSC inputnya dari min ke ground adalah 55 volt, maka nanti pengukuran outputnya dari min ke output speaker juga sama ya, 55 volt. Sebaliknya juga sama, untuk tegangan plus ke ground adalah 55 volt, nanti dari plus ke output speaker juga sama, 55 volt. Dan untuk pengukuran aktif ini sebaiknya di bagian trafo inputnya, tegangan 220 voltnya ini dipasang menggunakan lampu boklam ya, 100 watt 220 volt. Pemasangannya secara seri ya, salah satu di jalur tegangan 220 volt. Apabila nanti lampu boklamnya itu menyala terang, maka ada di bagian beberapa komponen di mesin drivernya itu ada kerusakan ya. Bisa resistor, bisa dioda, bisa kapasitor, bahkan bisa transistor ya. Itu ada yang masih ada kerusakan. Untuk lampu boklamnya ini masih menyala redup ya. Nah ini artinya untuk pengukurannya belum menggunakan mesin drivernya. Nah teman-teman, lanjut untuk pengukuran PSC output. Caranya adalah dari tegangan plus ke output speaker itu tegangannya kurang lebih sama ya, 55 volt ya, seperti tadi untuk pengukuran PSC input. Dari ground ke plus
itu 55 volt, maka dari plus ke output speaker juga sama ya, 55 volt. Kita ukur untuk tegangan dari tegangan min ke output speaker. Ini tegangannya terukur 52 volt, 52,7 volt dari tegangan min ke output speaker. Kita cek untuk tegangan plusnya dari plus ke output speaker. Dari plus ke output speaker itu tegangannya 52,6 volt, artinya kurang lebih sama ya, 52 volt. Ini pengukuran PCC output setelah mesin drivernya sudah terpasang di PCC input. Kita tes lagi untuk PCC inputnya yang tadi terukur 55 volt sebelum dipasang mesin drivernya. Kita ukur lagi untuk tegangan minnya yang tadi terukur 55 volt, setelah dipasang mesin drivernya menjadi 52 volt, 52,7 volt ya. Nah, untuk PCC outputnya tadi terukur dari min ke output speaker, ini terukur 52,7 volt, artinya sudah sama ya tegangannya. Bagian mesin drivernya, ini tegangan PCC outputnya 52 volt ya bagian minnya. Dan bagian plusnya ke output speaker itu juga sama ya, 52 volt, artinya untuk PCC outputnya ini sudah aman ya. Selanjutnya pengukuran biasnya. Untuk pengukuran biasnya yaitu dari ground atau dari CT ke basis transistor finalnya. Untuk untuk groundnya ke transistor basisnya. Untuk tegangan minnya ini langsung ke pin kaki basisnya ya, langsung ke pin basisnya. Ini terukur 0,4 ya, 0,4 volt untuk basis transistor 2SA1943. Dan untuk basis transistor 2SC5200 atau penguat tegangan plusnya ini terukur juga sama ya, 0,4 volt ya, 0,4. Artinya untuk tegangan biasnya ini sudah sama antara tegangan basis plus dan basis min ya. Selanjutnya mengukur DCO, yaitu dari ground ke output speaker. Itu tegangannya harus 0 ya, harus 0 supaya tegangan DC nya itu tidak ada. Kita ukur tegangan dari output speaker ke ground, itu tegangannya 0 ya teman-teman ya. Nah, itu untuk mesin driver ini sudah normal ya dari pengukuran secara aktif. Artinya untuk pemasangan transistor finalnya ini sudah aman ya, sudah aman untuk dipasang di mesin driver ini. Nah, ini teman-teman ya cara untuk pengukuran secara aktif ya. Sebelum pemasangan transistor finalnya ini wajib ya, atau sebaiknya di mesin drivernya itu sudah aman ya, sudah normal dari pengukuran 4 ya, PCC input, PCC output, P-bias, dan DCO. Nah, ini teman-teman ya, lanjut untuk pemasangan transistor final dan langsung tes hasil suaranya. Lanjut untuk mengetes untuk output mesin drivernya, ini menggunakan speaker. Perhatikan untuk lampu fog lampnya nanti akan menyala terang dan langsung redup ya. Nah, itu teman-teman, lampu fog lampnya sudah menyala terang dan langsung redup. Dan tes untuk bagian output speakernya, di bagian inputnya kita bisa sentuh menggunakan kapasitor elko, dan speakernya sudah ada suaranya ya di output mesin drivernya.
untuk channel yang sebelah sini, dan untuk channel yang sebelah sini satu lagi kita tes. Nah itu teman-teman, artinya untuk mesin driver ini sudah normal kembali ya bagian output speakernya. Langsung kita tes menggunakan output speaker 15 in ya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai. Power mixer Crimson. Untuk kerusakannya ada di bagian mesin driver ini. Untuk mesin driver ini karakternya flat, jadi mudah atau siap untuk menerima input masukan dari output aksesoris ya, frekuensi low, mid, high. Power mixer ini menggunakan trafo toroid, dan untuk power supply-nya satu dioda kotak dan 2 kapasitor elko dengan nilai kapasitasnya 6800 mikrofarad 80 volt. Cukup menggunakan 2 kapasitor elko, suaranya sudah mantap, bassnya juga padat ya, dan untuk membran speakernya juga getarannya cukup stabil ya, tidak liar. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio power mixer Crimson. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.